Selamat datang. Pada kesempatan kali ini, kita masih ingin membahas mengenai rantai Markov dengan waktu kontinu di bagian yang ketiga. Sama seperti pada penentuan persamaan limit peluang atau vektor peluang stasioner pada sesi rantai Markov waktu kontinu sebelumnya, kali ini kita ingin menentukan vektor peluang stasioner dengan menggunakan red matrix, di mana sebelumnya kita menggunakan matriks transisi. Nah, bagaimana cara menentukan vektor peluang stasioner menggunakan red matrix? Berikut adalah ilustrasinya. Jadi, misalkan saja terdapat sebuah sistem yang dapat dimodelkan dengan menggunakan 3 state. Kali ini kita perhatikan yang contoh yang di B dulu ya. Oke, baik. Di sini ada 3 state dan kita memiliki transisi dari suatu state ke state berikutnya. Misalkan saja kita gambarkan di sini adalah state 1. Di sini adalah state 1. Ini adalah state 1. Kemudian ada state 2 dan ada state 3. Dari sini state 1 bisa bertransisi ke state 2 dengan laju 3 dan dari state 2 bisa bertransisi ke state 3 dengan lajunya juga 3. Dari state 2 bisa bertransisi ke state 1. Ini 10. Kemudian dari state 3 bisa bertransisi juga ke state 1. Ini 20. Nah, bagaimana menentukan red matrix? Baik, misalkan red matrixnya itu kita notasikan dengan key ya. Ini adalah red matrix, adalah key. Nah, di sini kita sesuaikan. Sama seperti matriks peluang transisi, kita juga akan menyesuaikan setiap baris dan kolom pada red matrix sesuai dengan state-state-nya. Ini adalah state 1, 2, dan state 3. Ini 1, 2, dan 3. Bagaimana cara mengisi elemen-elemen pada matriks ini? Yang pertama, kita terlihat terlebih dahulu state masing-masing state dan transisinya. Jadi dari state 1 bertransisi kemana saja. Kalau kita lihat dari diagram transisi, state 1 bertransisi ke 2. Berarti kita akan tuliskan di sini ini adalah 3. Nah, kemudian kita lihat state 1 hanya bertransisi ke state 2. Kalau dari matriks transisi P, kita memiliki setiap baris jumlahnya harus sama dengan 1. Tapi pada red matrix setiap baris jumlahnya harus sama dengan 0. Dan kita nyatakan di elemen diagonal matriks ini harus bernilai negatif. Berarti elemen diagonalnya dimulai dari elemen 1, 1. Berarti ini kita tulis minus 3. Sementara di sini kita tulis 0. Demikian. Jadi elemen diagonalnya nanti dia akan berisi nilai negatif yang menyatakan nanti adalah negatif dari jumlah laju keluar dari state tersebut. Mari untuk menambahkan pemahaman kita coba lagi untuk yang state 2 ya. Oke, state 2 kita lihat dia bisa keluar ke state 1. Bertransisi ke state 1 dengan laju 10. Baik, ini bisa kita tulis 10. Kemudian ketiga juga bisa, ini 3. Nah, kemudian bagaimana elemen diagonalnya? Elemen diagonalnya ini bisa kita negatifkan, kemudian jumlahkan untuk state keluarnya. Karena state keluarnya berjumlah 13, maka elemen diagonalnya itu nilainya adalah minus 13. Kemudian untuk state terakhir, state 3 bisa bertransisi ke state 1 dengan nilai 10. Ya, maaf, dengan nilai 20. Berarti di sini 20. Ke state 2 tidak ada. Nah, berarti di sini bisa kita tulis negatif dari 20. Begitu. Jadi elemen diagonal dari red matrix ini bernilai negatif yang merupakan jumlah dari laju keluar dari state tersebut. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menentukan vektor peluang stasioner.
Dari red matrix ini, kita ingin menentukan, misalkan peluang stasionernya adalah, peluang stasionernya untuk masing-masing state adalah P1, P2, dan P3. Nah, bagaimana menentukannya? Dengan menggunakan red matrix ini, berarti kita bisa menentukan sistem persamaan linear juga dari red matrix ini. Sama dengan matriks transisi, kita bekerja pada kolom. Kali ini kita bekerja dengan menggunakan masing-masing kolomnya. Baik, untuk kolom pertama, berarti bisa kita tuliskan di sini minus 3 P1 ditambah 10 P2, 10 P2, kemudian ditambah 20 P3, ditambah 20 P3. Ini sama dengan 0. Kemudian, kita bekerja juga untuk kolom yang kedua untuk membentuk persamaan yang kedua. Berarti 3P1, di sini bisa kita tulis 3P1, dikurang 13P2, kemudian ditambah 0, tidak usah kita tulis ya, ini sama dengan 0. Kemudian, di kolom ketiga bisa kita tuliskan 3P2 minus 20P3 sama dengan 0. Ini kita bentuk persamaan 1, bentuk persamaan 2, bentuk persamaan 3. Jangan lupa persamaan terakhir harus mensyaratkan bahwa setiap penjumlahan peluang stasioner itu nilainya sama dengan 1. P1 ditambah P2 ditambah P3 sama dengan 1. Ini akan menjadi persamaan yang keempat. Kalau sudah sampai sini, tentu saja kita bisa dengan mudah menyelesaikan sistem persamaan ini ya dengan substitusi atau eliminasi, sehingga nanti kita bisa diperoleh nanti vektor peluang stasionernya adalah dengan P1 sama dengan kita peroleh 0,7903, atau bisa kita tulis di sini 0,7903. P2-nya di sini bisa kita tulis 0,1824. Sementara P3-nya adalah 0,2736. Ini adalah vektor peluang stasioner yang bisa kita cari dengan menggunakan red matrix. Demikian, terima kasih.